Pada tahun 1992, terlahirlah mobil jalanan tercepat di dunia, yaitu McLaren F1. Teknologi, performa, dan sensasi mengemudi yang ditawarkannya tidak dapat ditemukan pada mobil lain yang serupa. Kalau lu tertarik untuk mendalami seluk-beluknya, lu bisa pencet video yang ada di pojok kanan atas. Orang yang bertanggung jawab dalam perancangan mobil ini bernama Gordon Murray. Mungkin lu pernah denger namanya. Dulu di tahun 1978, dia yang bertanggung jawab dalam merancang sebuah mobil F1 yang bertenaga kipas angin. Dan sekarang, Gordon Murray melalui perusahaan mobilnya sendiri telah datang untuk memperkenalkan penerus dari F1. Namanya adalah Gordon Murray T50. Pada tahun 2017, Gordon Murray meluncurkan perusahaan mobilnya sendiri yang bernama Gordon Murray Automotive atau GMA. Ia memiliki visi untuk membuat berbagai supercar yang jumlahnya terbatas. Dari situlah, Gordon Murray memiliki ide untuk membuat yang akan dikenal sebagai T50. Pada tahun 2020, ketika COVID lagi merajalela di dunia, GMA malah sibuk bekerja untuk membuat T50 menjadi kenyataan. Setahun kemudian, hasil dari jerih payah mereka dipamerkan ke dunia pada Goodwood Festival of Speed. Dan ketika gue melihat mobil tersebut, gue hanya bisa bilang, wow! Memang bentuknya bukan sesuatu yang gila atau berlebihan, tetapi sangat rapih dan enak untuk dilihat. Dari depan dan samping, lu bisa melihat terdapat banyak elemen desainnya McLaren F1, terutama dari bentuk lampu depan, ventilasi depan, dan bentuk bodinya secara keseluruhan. Di samping ini, nggak ada kaca spion. Itu udah diganti dengan kamera yang bisa lu lihat dari dalam kokpit. Kemudian di atap, terdapat ventilasi tambahan yang mengisap udara untuk dikirim ke mesinnya di tengah. Tetapi, bagian yang paling mencolok terletak di belakang. Disinilah, GMA menunjukkan bagaimana inovasi unik dalam dunia balapan bisa diterapkan pada mobil jalanan. Apa yang lu lihat adalah sebuah kipas angin dengan diameter 400 mm yang berfungsi untuk mempercepat aliran udara di bawah, sehingga meningkatkan downforce. Efek ini juga ditambah dengan adanya diffuser dan beberapa flaps yang bisa bergerak di bagian bawah dan atas mobil. Semua downforce itu membantu dalam membuat T50 menjadi supercar yang responsif, mampu menaklukkan tikungan dengan mudah. Tapi kemampuan ini tidak hanya berasal dari aerodinamikanya, melainkan juga dari seberapa ringannya mobil ini. Rangka monokok dan panel badannya terbuat dari serat karbon. Tapi GMA nggak berhenti di situ. Mereka benar-benar terobsesi untuk membuat T50 seringan mungkin. Hampir setiap komponennya dibuat lebih ringan atau bahkan ditiadakan. Kemudian secara ukuran, mobil ini lebih pendek dan lebih rendah dibanding Porsche Cayman dan Porsche 911, tetapi 40 mm lebih lebar. Semua upaya ini menempatkan T50 pada berat 997 kg. Itu ringan banget loh untuk supercar kayak gini. Lalu, bagaimana dengan mesinnya? Untuk T50, GMA bekerja sama dengan Cosworth untuk menciptakan 3.9 liter V12 yang dipasangkan dengan transmisi manual 6 percepatan sehingga mampu menghasilkan 660 horsepower. Untuk 0 ke 100-nya, ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ini gue nggak bohong loh. GMA sendiri nggak pernah mengujinya. Nggak percaya? Lihat aja nih kutipan ini dari Top Gear. Kemudian ini dari Evo Magazine. Dan ini dari Autocar. Gordon Murray mengatakan, I have no interest in that. Our focus is on delivering the most rewarding driving experience of any supercar ever built. But rest assured, we will be quick. Dari kutipan tersebut, kelihatan bahwa dia sendiri nggak tertarik sama angka-angka kayak gitu. Yang menjadi fokusnya adalah untuk menciptakan sebuah supercar dengan sensasi mengemudi yang sulit dilupakan. Walaupun ia tidak tertarik dengan angka, ia menjamin bahwa T50 memiliki performa yang hebat. Bagaimana dengan top speed? Alhamdulillah datanya tersedia, yaitu 364 km per jam. Kemudian, mesin V12 ini bisa berputar sampai 12.100 rpm. Kapan lagi lu melihat mobil jalanan dengan mesin kayak gitu? Apalagi kalau ditambah dengan suaranya yang luar biasa. Gila, itu mantep banget. Oke, tadi kita udah membahas eksterior dan mesinnya. Sekarang sudah waktunya untuk melihat kokpit dari T50. Ketika lu membuka pintunya,
lu akan disambut dengan 3 tempat duduk. Sebagai pengemudi, lu berada tepat di tengah. Di sini, terdapat setir yang sederhana. Di belakangnya, ada layar instrumen dengan rev counter yang gede. Di layar sebelah kiri, terdapat informasi terkait mobil, seperti kecepatan, suhu oli, bensin, dan seterusnya. Sedangkan di kanan adalah layar infotainment. Di sekitar setirnya, terdapat berbagai tombol putar yang mengatur suhu ruangan, wiper, lampu, dan mode aerodinamika mobil. Kemudian di sebelah kanan, terdapat persneling manual. Sebagai pengemudi, lo diberikan 6 mode berkendara, dengan 2 mode yang udah nyala secara otomatis, dan 4 lagi yang bisa lo pilih. 2 mode otomatis itu terdiri dari 1. Auto, yang mengoptimalkan penggunaan kipas dan flaps. Dan kedua, brake, yang membuka semua flaps, serta membuat kipasnya berputar pada kecepatan penuh, otomatis meningkatkan downforce dan stabilitas. Kemudian, 4 mode lagi yang bisa lo pilih adalah 1. High downforce, yang sesuai namanya, menghasilkan downforce paling maksimal. Kedua, streamline, yang menutup semua flaps di bagian belakang dan membuat kipasnya berputar pada kecepatan maksimal. Ketiga, VMAX. Nah, ini mode paling sangar. Ambil semua perubahan yang terjadi pada mode streamline, plus sekarang mesinnya menghasilkan 700 horsepower. Dan mode keempat adalah test. Di sini, lu bisa melihat fungsi komponen aeronya ketika mobil dalam keadaan diam. Dari yang semua udah gue jelasin, kelihatan banget ya kenapa T50 merupakan penerus dari F1. Tapi gue belum selesai, karena ada versi lebih sangar dari mobil ini. Namanya adalah T50S Niki Lauda. Niki Lauda sendiri merupakan nama pembalap F1 yang pernah 3 kali menjadi juara dunia dan merupakan teman lamanya Gordon Murray ketika ia dulu bekerja di Brabham. Secara penampilan aja, kelihatan bahwa mobil ini punya performa yang nggak boleh diremehkan. Karena mobil ini hanya bisa dipakai di sirkuit, GMA bisa bebas dalam mengejar performa. Secara eksterior, terdapat splitter, canards, sayap belakang, sirip tengah, diffuser lebih besar, dan sekarang kipasnya hanya memiliki 1 mode, yaitu high downforce. Selain menambah komponen aero, GMA juga sibuk dalam mengurangi beratnya. Semua komponen yang ada di mobil tersebut udah dirancang ulang untuk memberikan performa terbaik. Mungkin itu kali kenapa T50S punya kaca spion, karena sistem kamera terlalu berat. Secara total, T50S hanya memiliki berat 852 kg. Gua ulangi ya, mobil ini hanya memiliki berat 852 kg. Hampir 100 kg lebih ringan dibanding T50 yang normal. Kalau mau dibandingkan sama mobil sirkuit lain, T50S itu 336 kg lebih ringan dibanding McLaren Senna GT-R. Kemudian, kalau kita buka pintunya, T50S memiliki interior yang baru. Pengemudinya masih duduk di tengah, tapi sekarang hanya ada kursi untuk 1 penumpang di sebelah kiri. Bentuk dari setirnya telah diubah menjadi persegi panjang. Lalu, panel instrumen sebelumnya juga telah diganti dengan hanya 1 layar. Kemudian di sisi kanan, terdapat berbagai tombol untuk mengatur berbagai fitur sekunder. Hasil dari jerih payah GMA tidak hanya sampai situ, karena mereka juga telah sibuk dalam menggali lebih banyak performa dari mesinnya. Sekarang, mesin Cosworth ini bisa menghasilkan 761 horsepower dan dipasangkan pada transmisi semi-otomatis 6 percepatan. Lalu bagaimana dengan 0 ke 100 dan top speednya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Murray kembali mengatakan, "It's pointless. All this business of being fastest around the Nürburgring. I don't care. What I do care about is making the car accessible and easy to run. You won't need a team of people from the factory to start the bloody thing. Just take it to the circuit, check your tire pressures, start the engine, warm the oil up, and off you go. There's nothing special to know." Kalau perhatikan baik-baik kutipan di atas, Murray mengatakan kalau dia ingin supaya T50S mudah untuk digunakan. Biasanya, mobil track only memiliki harga yang tinggi karena termasuk banyak peralatan canggih dan sebuah tim mekanik untuk mengurusnya. Sedangkan Murray benci hal-hal kayak gitu. Makanya ia mengatakan, "Our car comes with a complete toolkit. All the refueling equipment, jacks, everything you need to run it." Bahkan, ketika lu beli T50S, lu bisa mendapatkan pelatihan dari seorang mekanik dan salah satu test driver GMA. Jadi, berapa harganya untuk kedua mobil tersebut? Mulai dari T50, lu perlu mengeluarkan $3,8 juta. Gila, mahal banget. Tapi bagaimana kalau misalnya lu seorang konglomerat atau politisi yang korup? Pasti punya duitnya dong. Sayangnya, GMA hanya membuat 100 unit dari T50 dan mereka semua telah terjual. Kalau lu nggak pre-order mobil ini, lu nggak akan kebagian.
Kemudian untuk T50S, lu perlu mengeluarkan 4,3 juta dolar. Buset, makin mahal lagi. Selain harganya yang fantastis, jumlahnya juga lebih terbatas. Karena GMA hanya membuat 25 unit dan sekali lagi, mereka semua telah terjual. Siapa sih yang pada beli mobil ini? Padahal daripada pre-order, mereka bisa lebih menghemat uang dengan menunggu sampai ada diskon. Tapi namanya juga orang kaya, mana ngerti konsep nunggu diskon. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. GMA T50 dan T50S adalah contoh dari sebuah supercar yang mengutamakan pengalaman mengemudi. Kedua mobil tersebut dirancang untuk memberikan performa terbaik, tapi juga untuk mudah digunakan oleh siapapun. Jadi, gimana pendapat kalian tentang GMA T50 dan T50S? Mana yang kalian lebih suka? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Kalian juga bisa pencet tombol super thanks untuk mendukung gue secara langsung. Makasih banyak guys!